Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Untuk mengetahui apakah ada kemungkinan motif lain tersangka pembunuhan mahasiswa UI, kita saat ini telah terhubung dengan psikolog forensik Reza Indragiri. Selamat sore Mas Reza. Selamat sore Mbak Rara. Mas Reza, motif pelaku kan ingin menguasai harta korban karena terbelit utang dan iri pada kesuksesan dari korban. Bagaimana Anda menilai motif pelaku ini? Apakah bisa menjadi satu-satunya pendorong untuk melakukan aksi pembunuhan? Saya menghormati kerja teman-teman di Polres Depok, tapi sesungguhnya ketika pihak Wakasat Reskrim Polres Depok menyampaikan ke media hal terkait kasus ini, menurut saya masih ada sejumlah loopholes, masih ada sejumlah celah atau lubang yang justru memunculkan pertanyaan sudah seberapa definitifkah sesungguhnya simpulan yang ditarik, apakah ini merupakan pembunuhan berencana, ataukah pembunuhan biasa, atau justru sebaliknya adalah penganiayaan mengakibatkan orang meninggal dunia. Sebagai misal, ketika Wakasat menyatakan bahwa tersangka ini sudah belajar tentang teknik menghabisi nyawa orang, saya pahami itu sebagai sebuah proses belajar. Tetapi pada saat yang sama juga diinformasikan kepada media bahwa ternyata korban dihabisi dengan cara bacokan yang tanda petik sangat biasa yang membabi buta. Yang justru mengesankan bahwa tidak ada proses belajar yang sudah dilalui oleh si tersangka. Karena aksi pembunuhan yang dia lakukan sangat-sangat konvensional, sangat-sangat brutal, dan sekali lagi tidak mengesankan adanya kecanggihan perilaku yang dia pelajari sebelumnya. Oke. Mas Reza, artinya Anda melihat apakah kronologi peristiwa sejauh ini sudah cukup runtut, terintegrasi satu sama lain? Sebatas mengandalkan pemberitaan dari media, sekali lagi dengan segala hormat saya masih merasa ada rangkaian peristiwa, ada kronologi yang tidak tersusun secara sungguh-sungguh rapi. Masih ada celah di sana-sini yang perlu ditutup oleh teman-teman di Polres Depok, baik dari sisi kerja penyidikan maupun dari sisi penyampaiannya ke media massa. Oke, Mas Reza, jika kemudian kasus ini dapat terancam ataupun dijerat dengan pasal pembunuhan berencana, nah apa yang harus diperdalam polisi sehingga penyidikan ini menjadi lebih terang? Saya sepakat bahwa tersangka apabila betul-betul melakukan pembunuhan berencana, maka ancaman hukuman maksimal, hukuman mati patut dipertimbangkan untuk dijatuhkan. Nah, agar kemudian kita, tanda petik otoritas penegakan hukum terutama, bisa meyakinkan publik, bisa meyakinkan majelis hakim bahwa ini pembunuhan berencana, maka harus bisa dipastikan pula bahwa ada 4 unsur yang berhasil diungkap dari kepala tersangka. 4 unsur inilah yang menyangkut proses kalkulasi seseorang yang berencana melakukan aksi kejahatan, dalam kasus ini berencana melakukan pembunuhan. 4 unsur yang saya maksud adalah target, insentif, risiko, dan sumber daya. Hitung-hitungan di atas kertas, kalau 4 unsur ini berhasil diungkap secara sempurna, dan diyakinkan ke majelis hakim bahwa sudah diperhitungkan oleh tersangka secara kumulatif sebelum melancarkan aksinya, maka pasal pembunuhan berencana tampaknya akan mengena pada sasaran. Oke, dilihat dari perilaku pelakunya sendiri, Mas Reza, pengakuan pelaku ia tidak memiliki dendam dengan korban. AAB menyebut ia nekat menghabisi nyawa korban karena sudah putus asa. Apa tanggapan Anda mengenai pengakuan dari pelaku ini? Dari situ saja tampak, atau paling tidak saya merasakan adanya kebingungan. Di satu sisi dikatakan tidak ada dendam, tapi kemudian ada perasaan iri sebagaimana dinyatakan oleh Polres Depok. Perilakunya membunuh korban dengan cara yang membabi buta, justru mengesankan adanya emosi yang sedemikian meluap-luap, tidak sinkron satu sama lain. Saya khawatir bahwa tersangka ini diamankan oleh pihak polisi, lalu menjalankan proses interogasi pada saat dia masih dalam keadaan shock. Shock karena pertama misalnya, dia sekonyong-konyong berubah status dari seorang calon cendekiawan menjadi pelaku pembunuhan. Dia juga shock karena barangkali selama ini hanya bertemu dengan sivitas akademika, tapi sekarang bertemu dengan aparat penegak hukum. Ketika seorang tersangka pelaku kejahatan dalam kondisi shock menjalani proses interogasi, patut kita khawatir bahwa informasi atau keterangan yang disampaikan oleh yang bersangkutan tidak akan lengkap, tidak akan akurat. Itu sebabnya tadi saya katakan perlu untuk pendalaman, dan mudah-mudahan pendalaman dilakukan ketika tersangka sudah cukup memiliki keterangan untuk menyampaikan keterangan secara lengkap dan akurat. Oke, jadi menurut Anda urgensi dari tim penyidik untuk memeriksa ulang tersangka seperti apa? Saya paham bahwa otoritas kepolisian punya kepentingan untuk meyakinkan publik, kemampuan investigasi mereka sangat bisa diandalkan, dan sesegera mungkin disampaikan ke publik sebagai bentuk transparansi. Saya paham dan saya menghormati itu. Tapi pada akhirnya yakin atau tidak yakin berada di majelis
hakim. Nah, agar kemudian konstruksi kasus ini, segala macam berkas yang disodorkan nantinya betul-betul bisa meyakinkan hakim, maka menurut saya ketergesa-gesaan sebaiknya diatasi semaksimal mungkin. Saya sekali lagi paham ada keinginan untuk menyampaikan perkembangan kasus ini secepat mungkin, tapi prinsip kehati-hatian saya pikir tidak boleh kemudian dikorbankan. Oke, Mas Reza, mungkin terakhir saja kemudian ketika publik ingin juga mengetahui bagaimana biasanya penyidik mengkalkulasi terkait tadi yang Anda katakan target, insentif, sumber daya, dan risiko secara kumulatif yang dipikirkan oleh si pelaku sebelum beraksi. Dari sudut pandang psikologi forensik, untuk meyakinkan adanya target, insentif, sumber daya, dan resiko harus meninjau 3 dimensi. Pertama, dimensi makro, yaitu bagaimana sesungguhnya situasi sosial yang menaungi terutama sekali diri si tersangka. Yang kedua adalah dimensi mikro, yaitu terkait dengan kedalaman kondisi psikologis si tersangka sendiri. Serta dimensi meso, terkait dengan relasi atau interaksi, khususnya antara si tersangka dengan korbannya. Nah, kalau kemudian 3 dimensi itu berhasil dikupas, makro, mikro, dan meso, ditambah lagi dengan ketersediaan alat-alat bukti lainnya, maka mudah-mudahan 4 unsur yang tadi saya katakan bisa tergambarkan secara jernih, secara utuh, secara lengkap, dan mudah-mudahan bisa meyakinkan majelis hakim. Oke, kita tunggu perkembangan selanjutnya dari penyidikan yang dilakukan oleh polisi. Terima kasih Mas Reza telah berbincang bersama kami sore hari ini.